Mari kita buka Alkitab kita. Alkitab berbicara banyak pemimpin. Dan sore ini saya ingin berbicara mengenai pemimpin. Mengenai apa, saudara? Yang saya maksud pemimpin ini adalah pemimpin rohani, ya. Sebab kalau pemimpin kayak presiden, itu saya dengar 5 hari Presiden SBY tidak bisa tidur. Pemimpin kita ini luar biasa. Kitab Nabi Yesaya pasal 55. Dan kita akan membaca ayatnya yang keempat. Yesaya pasal 55 ayat yang keempat. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi bangsa-bangsa. Terus terang, saudara, untuk beberapa abad, salinan-salinan Alkitab itu ada berbagai macam rupa. Ya, yang paling dalam itu salinan dari bahasa Koi. Itu paling indah, paling dalam. Ya, tetapi bahasa Indonesia adalah salah satu salinan bahasa yang kurang tepat mengartikan ayat, menyalin ayat ini. Di dalam Alkitab bahasa Inggris kita baca di sana salinan Inggrisnya, behold artinya lihatlah, bukan sesungguhnya. Jadi saudara diminta sore hari ini untuk selalu melihat Yesus. Karena dikatakan lihatlah, aku telah memberikan kepadanya, dalam tanda kurung, seorang untuk menjadi seorang saksi kepada bangsa. Bahasa Indonesia bangsa-bangsa. A leader, pemimpin. Ada haleluya. Dia disebut seorang pemimpin. And commander, dan komandan to the people. Jadi dalam kitab Nabi Yesaya, dia disebut pemimpin dan komandan. 2, 3. Pemimpin dan komandan. Puji Tuhan. Nah, yang paling sukar kita itu menaati komandan, menaati pimpinan. Saya selalu bicara kepada pendeta-pendeta di Jawa Barat, kalau saudara mau jadi pemimpin, saudara harus mau dipimpin. Jangan saudara memimpin saya. Jangan saudara sebagai anak buah saya mau pimpin saya. Terbalik, kamu harus mau dipimpin oleh pemimpin. Ya. Dan hamba Tuhan yang di bawah harus mau dipimpin oleh ketua wilayah, pengurus wilayah. Wilayah harus mau dipimpin. Tidak boleh berbeda dengan pimpinan kita. Ya. Tetapi dalam salinan Amplified New Testament, ini masih kurang. Dalam Amplified Old Testament, ya, Alkitab Perjanjian Lama yang diperjelas, itu dia disalin begini. Lihatlah, behold, I have given him, dia, menjadi saksi. A witness, saksi. Dan saksi itu adalah Mesias sendiri, Yesus sendiri. Jadi dia menjadi saksi dulu, ya, saksi. Lalu a leader, kalau dalam bahasa sini seorang raja.
and commander. Dan komandan di sini disebut pemerintah bagi bangsa-bangsa. Saudara, sore hari ini saya akan memperkenalkan Tuhan Yesus kepada saudara sebagai Mesias. Pertama, saksi. 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 Ya, saudara harus tahu bahwa dia itu saksi. Cepat sebentar saja cepat. Tidak usah buka Alkitab, lihat saya jadi di depan. Wahyu 1 ayat 5. Wahyu 1 ayat 5. Sudah yang baca, saya tidak bisa baca di sini. 2, 3. Dan dari Yesus Kristus saksi yang setia. Stop. Dia disebut saksi yang setia. Artinya dia selalu bersaksi. Dia selalu menyaksikan. Ya. Tahukah saudara bahwa hidup saudara itu adalah kesaksian? Ya, saya senang dengan tadi ada banyak kesaksian ya, yang menyaksikan betapa baiknya Tuhan, betapa hebatnya Tuhan, betapa luar biasanya Tuhan. Ya, maaf saya pakai istilah ini. Bodohlah kita kalau kita menjauhkan diri dari saksi ini, Mesias ini yang mengurapi kita. Bodohlah kita, bukan salahnya Tuhan, kalau kita tidak mau diperintah oleh Raja. Tuhan itu Raja juga, Raja hatiku. Ada lagunya. Dan dia juga pemerintah kita, komandan kita. Saya mau tanya, kalau ada yang baris, lalu komandannya bilang, belok kanan, gerak. Beloknya kemana dia? Ke kanan. Kalau itu belok ke kiri, itu satu antara dua. Tentaranya salah dengar, ya. Apa pengertian kanan itu artinya kiri? Saya tidak tahu. Tapi kalau komandan bilang kanan, harus ke kanan. Nah, di dalam perjanjian baru, perjanjian lama cuma ini, Yesaya 55 ayat 4. Mana Yesus sebagai pemimpin. Tapi dalam perjanjian baru 4 kali. Yesus disebut bukan hanya pemimpin, ini makanya namanya banyak sekali di sini. Saya akan pelan-pelan berikan kepada saudara supaya saudara tahu Yesus itu bukan pemimpin agama, bukan teladan hidup, bukan. Terlalu kecil. Dia Allah. Dia pemimpin kita. Pemimpinku di tiap perjalanan. Ku tak usah takut. Ya. Kalau Yesus jadi pemimpin kita, kita tidak usah takut. Oke. Nah, kita melihat 4 hal ini ya. Yang pertama, Kisah Rasul pasal 3 ayat 15. Kisah Rasul pasal 3 ayat yang ke-15. Saya senang kalau saudara yang baca. Sebab Alkitab katakan berbahagialah orang yang membaca, berbahagialah orang yang mendengar. Saya ingin yang berbahagia itu lebih banyak. Ya, biar saya yang mendengar. Saudara juga akan dengar pembacaan saudara. 2, 3. Coba, pemimpin ini tidak bisa dijauhkan dari saksi. Yesaya bilang dia saksi, dia Mesias, dia saksi. Tapi dia juga komandan, dia juga pemimpin. Sekarang di perjanjian baru, di ayat pertama, nomor 1 pertama, dia disebut pemimpin kepada hidup. Lihat bahasa Inggrisnya. Di dalam bahasa Inggrisnya, and killed the prince, raja of life, raja kehidupan. Dalam salinan amplified, 1, 2, 3, 4, 1,
2, 3, 4. Dia dikasih 5 nama. Jadi saya katakan ini salinan yang paling afdol, paling tepat. Kalau di sini hanya pemimpin yang dibangkitkan dari antara orang mati, titik. Tapi dalam Amplified, ini saja dulu ya. Dia disebut source of life. Sumber kehidupan. Ku tak sanggup hidup tanpa dia. Itu yang ciptakannya pendeta Boy Ogi di Bandung sebelum meninggal. Ku tak sanggup hidup tanpa Yesus. Dia sumber kehidupanku. Ku tak sanggup hidup tanpa dia. Yang saya aneh, banyak orang Kristen, tidak sedikit orang Pantekosta, yang hidup tanpa Tuhan. Dia beragama Kristen, tapi hidup tanpa Tuhan. Makanya badannya hidup, tapi dia mati. Karena sumber kehidupan adalah the Prince of Life, pemimpin kehidupan ini. Kemarin kami habis pengantin diundang makan tiba-tiba. Karena satu orang yang dengar firman Allah itu, dia orang Katolik tapi dia dengar firman Allah. Dan seketika dia tergerak katanya, dan dia dekati saya. Oh yo, makan di restoran kami. Semua jemaat yang datang diundang makan. Itu tiba-tiba saja. Tiba-tiba saja. Orang Katolik jadi. Saya dapat berkat dengar khotbah, dengar firman Allah. Sampai saat ini saya baru hanya menjadi pendengar, belum pelaku. Oh, saya bilang di gereja saya juga banyak orang yang senang dengar firman Allah, tapi melakukan firman Allah, insya Allah. Kalau melakukannya susah. Tapi saudara, dia sumber kehidupan. Saya tidak bisa bayangkan hidup kita tanpa Yesus. Saya tidak bisa bayangkan kalau saya tahun 68 tidak Tuhan panggil menjadi hamba Tuhan. Saya tidak bisa bayangkan menjadi apa saya. 4 pemain band teman saya sudah meninggal. Umur 26 tahun meninggal. Umur 32 tahun meninggal. Umur 42 tahun meninggal. Umur 38 tahun meninggal. 4 orang. Yang terakhir teman saya umur 49 tahun, pemain pengiring. Meninggal. Satu meninggal karena menyuntikan yang di Jakarta. Morfin di lidahnya. 32 tahun, orang Tionghoa, anak Tionghoa. Namanya Apang.